Hai Bisniswana DSI, kembali lagi di YouTube channel DSI Duraskin Labs bersama saya Fausta Limawan. Nah, seperti biasanya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng agar selalu mendapatkan update dari kami. Nah, hari ini kita akan kedatangan dua narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Bernard selaku General Manager dari PT Duraskin Sejahtera Indonesia dan juga Pak Chandra selaku founder dan director dari Integra Human Capital, seorang facilitator, public speaker, dan juga coach yang sekarang tergabung sebagai business builder di DSI. Nah, Pak Chandra dan Pak Bernard akan memberikan sharing tentang bisnis dari Duraskin Sejahtera Indonesia ini sendiri dan juga bagaimana cara melihat pandemi COVID-19 sebagai sebuah peluang. Penasaran? Ayo simak talk show berikut ini. Oke, halo Pak, ini saya ditemani oleh dua orang narasumber. Hari ini ada Pak Bernard selaku General Manager dari PT Duraskin Sejahtera Indonesia, dan ada Pak Chandra juga, founder dan director dari Integra Human Capital, public speaker, facilitator, coach, dan sekarang tergabung sebagai business builder di BSI. Apa kabar Pak? Baik. Luar biasa, baik. Luar biasa, cuma lock up aja, tapi kita lockdown ya, kita semua LDR ya Pak ya? Iya. Oke, nah hari ini mungkin kita akan berbincang santai Pak mengenai situasi pandemi ini ya, dimana kita tetap bisa produktif di situasi COVID-19, kita lockdown semua seperti ini. Nah, mungkin pertanyaan pertama kita boleh ajuin ke Pak Ben dulu ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan dan ditawarkan oleh PT DSI ini, Pak? Oke, PT Duraskin Sejahtera Indonesia itu kan salah satu perusahaan MLM yang bergerak di bisnis skincare. Jadi kita menawarkan produk-produk skincare. Dan brand yang kita jual di sini adalah DSL. Sebetulnya itu singkatan juga, yaitu Duraskin Labs. Sama seperti perusahaan MLM, bahwa Duraskin Labs ini atau PT DSI, kita menawarkan produk-produk skincare dengan sistem atau konsep MLM. Ya sebetulnya ini lebih tepatnya bukan pure MLM, tetapi kita lebih ke arah direct selling dan limited level marketing. Kalau kita tawarkan, ya jelas yang pertama adalah sisi kecantikan. Karena dari produknya jelas bahwa kita ini memang menawarkan suatu kecantikan. Nah mungkin lebih tepatnya adalah kesehatan kulit wajah. Karena kalau misalnya kecantikan itu lebih mengarah kepada hanya gendernya wanita. Sedangkan produk kita itu juga mengarah bukan cuma sekedar wanita, tetapi juga pria. Ya, pria bahkan sekarang banyak yang memakai atau juga concern terhadap perawatan kulit wajah. Itu satu. Kemudian dari sisi yang bisnisnya juga. Jadi bukan cuma kita sekedar perawatan kulit wajah supaya kita menjadi sehat, kemudian menjadi cerah, kemudian juga kulit menjadi lebih glowing, tetapi kita juga menawarkan adanya suatu bisnis. Bisnis yang bisa kita jalankan dari waktu yang kita pakai, ya. Mungkin ini bisa untuk kalau orang yang masih bekerja, ini kita pakai sebagai suatu ya semacam kayak aktivitas tambahan untuk kita bisa mendapatkan penghasilan, ya, terutama dalam kondisi seperti sekarang, ya. Kalau misalnya memang ada masalah krisis, ya, di mana sekarang ini banyak sekali orang yang sudah menderita PHK, kemudian ya bisnis kurang begitu berjalan, justru bisnis MLM ini sebetulnya bisnis yang paling tepat. Karena apa? Karena ini adalah bisnis konsumsi yang dipakai habis. Kemudian kalau kita juga berbicara tentang skincare, ya semua orang setiap hari juga pakai skincare kan. Nah itu dari sisi bisnisnya. Kemudian yang berikutnya juga dari sisi legacy. MLM atau bisnis MLM itu bisa kita turunkan kepada anak cucu kita. Kalau misalnya memang kita sudah membentuk suatu jaringan yang besar dan istilahnya kita ingin beristirahat dan kita bisa memberikan ini kepada anak cucu kita. Kemudian kita juga menawarkan suatu bentuk pendidikan, ya, tanpa kita sadari sebetulnya, ya,
perusahaan MLM itu adalah perusahaan yang juga memberikan suatu edukasi dengan adanya training-training yang bagus, dan itu biasanya sangat membantu dari para bisnis partner kita atau member yang join. Ya, saya banyak pengalaman dalam hal ini untuk pendidikan. Karena apa? Karena dulu ya saya pernah ada di bergabung di salah satu perusahaan MLM yang lain, di mana para membernya itu mungkin bukan orang yang educated people. Nah, tetapi dengan bergabung, akhirnya mereka ada yang dulu tidak bisa membaca, akhirnya setelah bergabung itu jadi bisa membaca. Ya, jadi ini memang suatu kesempatan di mana mereka itu bukan hanya sekedar mendapatkan kesehatan atau kecantikan atau mungkin peluang bisnis dan juga community, ya, tetapi juga adalah suatu pendidikan, karena memang kita memiliki program-program pelatihan dan pendidikan yang bisa diterapkan di mana saja. Oke, nah keuntungannya mengikuti bisnis network marketing dan melakukannya di FI itu apa, Pak? Ya, banyak ya. Pertama kali jelas kalau dari sisi produk, ya keuntungan kita bergabung di DSI jelas kita akan mendapatkan kecantikan atau kesehatan kulit. Setelah itu, ya kita akan mendapatkan yang namanya pemakaian produk gratis. Dengan cara apa? Mungkin orang akan bertanya-tanya, pakai produk dengan gratis. Nah, caranya tuh gimana? Ya, ikutilah bisnis yang kita tawarkan di sini. Caranya gimana? Caranya sih sebetulnya mudah, yaitu hanya menawarkan kepada orang lain. Setelah kita memakai produk, kemudian kita merasakan manfaatnya, nah saatnya itu kita menawarkan kepada orang lain, ya. Dalam dunia wanita mungkin Tata juga lebih tahu, biasanya wanita itu sangat perhatian gitu loh. Kalau misalnya ngelihat seseorang atau temennya, dulu kok begini, ya ada flag mungkin beberapa, nah setelah berapa lama ketemu, dilihat, kok sekarang lebih glowing, lebih bersih. Nah, ya itu bisa dikatakan bahwa itulah saatnya kita memasarkan produk. Dengan memasarkan produk, mengajak orang juga memakai produk kita, akhirnya kita bisa memakai dengan gratis. Kemudian yang berikutnya keuntungannya jelas dari sisi penghasilan. Mungkin pada saat pertama kita join, ya kita nggak terlalu berpikir, ini udah iseng-iseng aja, yang penting saya cocok produknya, ya saya pakai, kemudian saya hasilnya bagus. Nah, tetapi kalau misalnya ini diseriusi, ya kemudian kita mulai menawarkan kepada orang lain dan banyak orang lain juga pakai, hasilnya bagus, dan dari satu orang berkembang jadi 2 berkembang jadi 4 berkembang jadi 8, 16, dan seterusnya, maka ini bisa kita katakan semacam kayak fondasi bisnis yang kita bikin. Fondasi bisnis yang mungkin suatu saat ini akan menjadi pundi-pundi keuangan atau penghasilan tambahan kita yang suatu saat itu juga akan mengganti dari penghasilan utama kita saat ini, ya. Jadi itu kemudian juga bisa kita katakan bahwa penghasilan ini yang kita harapkan semacam kayak passive income, di mana di suatu saat kita sudah bekerja dari awal, kemudian pada saat berakhirnya itu nanti kita akan mendapatkan banyak lagi yang kita income dari passive income, di mana kita sudah mengembangkan jaringan itu sendiri. Oke, terdengar menarik ya Pak ya? Sangat menarik, di mana ini adalah opportunity. Ya. Iya, karena mereka sebelum menawarkan juga mereka harus coba dulu ya kan Pak, kan, untuk mendapat experience. Betul. Itu Pak Ben glowing juga ya kan. Vaksinnya juga sepertinya sudah. Ya, makanya kan tadi saya bilang kan bahwa ini bukan khusus untuk wanita. Makanya saya tekankan bahwa tujuannya yang kita tawarkan bukan hanya kecantikan, tetapi kesehatan kulit. Ya, di mana setiap orang bisa menggunakan ini, termasuk pria. Benar sekali. Oke. Nah, pertanyaan terakhir untuk Pak Ben, apa sih bedanya bisnis di DSI ini dengan network bisnis lainnya? Oke. Kalau kita bilang bedanya, ya itu sebetulnya banyak ya, karena masing-masing perusahaan juga kita sudah tahu masing-masing punya poin-poin tertentu yang bisa dijadikan kebanggaan atau apa. Ya, saya mengatakan bahwa produk di DSI ini adalah produk yang luar biasa. Karena apa? Karena produk kita jelas dari sisi legalitas, kita sudah dapat BPOM. Kemudian kita juga sudah approve FDA. Karena apa? Karena produk kita memang dibuat di Amerika, jadi sebelum dipasarkan harus sudah dapat approval dari FDA. Kemudian kita punya pabrik, itu bukan pabrik yang
atau pembuatan dilakukan di pabrik orang lain. Tetapi kita ini adalah pabrik sendiri, ya, on manufacture, di mana kita punya owner DSI itu juga adalah owner dari pabrik itu sendiri. Ya, kemudian yang berikutnya adalah dari sistem. Sistem yang kita miliki atau yang kita tawarkan kepada orang itu agak unik. Kenapa saya katakan agak unik? Karena kita mengkombinasi antara orang yang memang jago jual dengan orang yang ingin mengembangkan bisnis. Jadi kalau misalnya kita memang anggaplah misalnya saya jagonya jual. Kalau saya masuk atau bergabung di satu perusahaan MLM yang memang sistemnya dibikin hanya untuk orang yang 100% mengembangkan jaringan, merekrut. Nah, maka saya akan mendapatkan uang sedikit. Ya, kenapa? Karena porsi terbesar dari suatu perusahaan di mana yang porsinya itu lebih banyak dari pengembangan jaringan, maka porsi untuk menjual langsung itu pasti sedikit, ya. Sehingga saya yang jago jual masuk ke dalam perusahaan yang lebih ke arah MLM seperti itu, yang lebih ininya ke network, maka saya akan mendapatkan sedikit. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, sedangkan di sistem DSI ini itu kita combine. Jadi orang yang jago jual dapat banyak. Kemudian kalau dia tidak mengembangkan jaringan juga bisa dapat banyak. Begitu pula untuk orang yang lebih concern dengan jaringan. Dia tidak jago jual tetapi dia mengembangkan jaringan itu juga bisa dapat banyak, ya. Jadi kita mengembangkan suatu sistem di mana bisa mengkombinasi, bisa mengadaptasi, mengakomodir dua tipe orang yang berbeda, ya. Jadi ini adalah kelebihan dari kita. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah bahwa pemberian bonus kita itu istilahnya dalam setengah hari itu bisa keluar, ya. Jadi kita beli jam 10, kemudian kita input segala macam sampai beres, jam 6 sore atau jam 5 sore uang sudah masuk. Jadi nggak perlu nunggu besok. Wah, cepat banget ya Pak ya turun bonus. Ya. Itu tuh yang pada ini demen duit langsung bling-bling gitu ya. kan. Bling-bling. Oke, thank you Pak Ben sharingnya. Ya. Kemudian kita ke Pak Chandra nih. Nah, tadi kan aku udah sebutin nih ya Pak Chandra ini public speaker ya, punya bisnis di bidang ini ya, integrasi human capital juga ya Pak ya. Nah, apa usaha pekerjaan Anda sebelum bergabung di DSI Pak? Lebih jelasnya, lebih detailnya dari yang sudah saya sebutkan tadi. Sebelum atau setelah COVID ini pertanyaan? Sebelum Pak. Sebenarnya sehari-hari saya sendiri sebagai seorang entrepreneur, pengusaha. Ya, yang namanya pengusaha itu kan kalau masih mau makan berarti mesti tetap berusaha gitu ya Kak ya. Nah, yang namanya pengusaha udah pasti cepat untuk menangkap peluang. Jadi begitu saya kenal Pak Bernard, melihat peluang usaha DSL ini, ya saya lihat wow. Jadi begitu ada ajakan untuk berkolaborasi, membangun bisnis, saya melihatnya ini bukan sebagai yang lain, tapi ini adalah sebuah peluang untuk membangun bisnis distribusi gitu loh. Jadi ketika duduk sama Pak Bernard, saya melihat peluang, langsung kolaborasi itu saya ambil. Karena menurut saya ke depan ini bisnis kalau sendiri-sendiri akan berat, diperlukan kolaborasi yang kuat. Benar ya Pak Bernard ya? Betul Pak. Yes. Nah, jadi saya sendiri seperti kata Tata tadi, saya running perusahaan saya sendiri bergerak di bidang training, kemudian juga coaching, kita juga bergerak di bidang property brokerage, kemudian juga kita mengelola talk show online yang namanya Coach on Couch. Basically kita banyak bergerak di bidang human capital development. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Pak Chandra cerita pas ketemu Pak Benny tertarik ya sama DSI. Apa yang membuat Bapak tertarik dengan network marketingnya DSI ini? Oke. Yang membuat saya tertarik dengan network marketing DSI itu 3 hal. Jadi 3 hal ini, yang pertama, simple. Karena DSI bergerak di sebuah bidang yang disebut dengan skincare. Nah, sampai terakhir saya cek, semua kenalan saya pasti punya skin gitu loh. Jadi marketnya ada, besar, mau pria mau wanita pasti punya skin yang harus di take care. Tantangannya tinggal bagaimana meyakinkan orang supaya
take care skinnya ya melalui produk Duraskin itu aja. Jadi yang pertama, saya ngeliat marketnya jelas. Kita bukan menjalankan sesuatu yang nggak jelas, belum ada demand, harus create demand. Ini everybody, mungkin perlu disadari bahwa pada tubuh manusia, organ tubuh yang terbesar adalah kulit. Karena kulit adalah yang membungkus keseluruhan manusia gitu loh. Jadi take care kulit itu sebuah market yang besar sekali. Itu yang pertama yang saya lihat. Yang kedua, saya mengacu juga kepada omongan Pak Bernard tadi, memang benar sekali. Jadi saya kembali mempertegas bahwa sebenarnya skincare itu bukan hanya soal kecantikan. Kalau hanya soal kecantikan saya nggak akan tertarik karena too small marketnya. Berarti marketnya hanya wanita yang mungkin hanya seperti Tata gitu loh. Nah, saya melihat skincare itu simple. Yang namanya cantik atau ganteng itu karunia. Tapi yang namanya terlihat positif, terlihat profesional, terlihat rapi, itu upaya. Nah, Duraskin itu bergerak di bidang bagaimana terlihat positif, terlihat profesional, dan terlihat well. Jadi kita bicara mengenai being well. Kalau cantik dan ganteng itu sudah born with, tapi bagaimana tampilan kita itu perlu upaya. Nah, di situ berarti ada market yang besar sekali. Itu alasan kedua. Alasan ketiga saya tertarik ketika duduk dengan Pak Bernard adalah simple. Justru dengan terjadinya kondisi seperti sekarang ini, belum pernah dalam sejarah perekonomian seluruh dunia terhenti total seperti saat sekarang ini. Dan ke depan percayalah ketika wabah COVID berlalu, nggak serta-merta kembali ke kondisi sebelum kita bahasa Tata mungkin Pak Bernard LDR, lockdown relationship ya. Tapi bahkan ketika lockdownnya dibuka, jangan mengharapkan ekonomi langsung kembali ke semula. Bahkan di saat sekarang ini sudah banyak teman saya yang nanya, mesti kemana nih? Abis ini mesti gimana nih? Nah, mengikapi hal itu kita bisa memandangnya dua hal. Apakah ini ancaman luar biasa atau justru peluang luar biasa? Jadi alasan ketiga saya interest untuk kolaborasi dengan Pak Bernard, dengan Duraskin adalah ini justru untuk menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Jadi ketika teman saya nanya, abis ini mesti ngapain nih? Nah, begitu ngobrol, itu begitu kita bisa meyakinkan bahwa Duraskin bisa menjadi sebuah solusi untuk mungkin bahkan menggantikan penghasilan yang hilang dari yang lalu sebelum ini, itu mendadak orang sampai berterima kasih loh, ini saya excited nih gitu loh. Dan ini terbukti dalam waktu lockdown ini saya sudah merekrut beberapa teman yang justru temennya yang datang gitu loh. Habis ini mesti gimana begitu saya bicara, nah sekarang kita siap untuk melanjutkan ke bagaimana membesarkan networknya, kira-kira begitu. Oke. Nah, terus menurut Pak Chandra nih, siapa saja yang dapat menjalankan bisnis ini? Siapa saja ya, yang masih butuh income cocok. Oke, masih bling-bling ya kalau ngedengar suara duit ya? Atau ngelihat duit ya? Yes. Tentunya nanti pasti ada segmentasinya. Ada yang hanya mau menggunakan produk karena dia pengen produk yang bermutu, berkualitas. Tapi bisa aja bahwa dia memang cocok pakai produk dan daripada repot harus order terus dan tergantung kepada si supplier, kenapa dia nggak sendiri sebagai supplier aja. Nah, di dunia sales juga yang paling menarik adalah dibanding semua reklame, iklan, dan bentuk apapun, ilmu sales selalu mengajarkan bahwa yang terbaik adalah referensi. Disitulah kekuatannya network marketing. Karena semua yang pakai produk, itulah referral yang paling luar biasa. Jadi, kalau orangnya udah pakai, bagus, nggak usah jualan. Simple aja ya. Ngobrol dikit, temennya akan bilang, gue mau juga dong. Nah, disitulah sebenarnya kekuatan network marketing. Yang saya tahu yang namanya dunia penjualan, everything is all about network. Jadi jangan pernah against. Kalau dengar kata network, dengar kata multilevel itu cuma sistem aja. Iya, anti. Apapun di bisnis ini sebenarnya adalah networking. Nggak ada bisnis yang bisa berjalan tanpa network. Benar ya Pak Bernard ya? Betul, setuju Pak. Ya, itu kira-kira. Jadi kalau pertanyaannya siapa, menurut saya semua orang gitu. Oke,
Nah, tadi kan saya dengar nih Pak Chandra ada ngomong udah merekrut beberapa orang untuk timnya ya kan. Nah, itu tipsnya apa Pak? Sampai bahkan mereka datang sendiri nih ya. Tipsnya untuk mengajak orang dalam bisnis ini apa? Kayaknya mereka perlu tahu nih yang lainnya. Oke. Sebenarnya saya sendiri kan juga seorang coach yang bergerak di bidang sales, marketing gitu ya. Banyak orang yang nanya, Pak, di kondisi saat sekarang ini lockdown, WFH, PSBB, itu bagaimana cara tetap mengelola penjualan? Saya lihat tren di market banyak yang mengatakan kemudian kita bisa tetap jual kalau kita go online, kita digital. Hati-hati, yang dimaksud digital itu kan hanya tools. Nah, mindset-nya dulu yang harus tepat nih sebelum bisa menggunakan tools. Karena di balik semua tools sama aja. Di dapur pisau mungkin bisa berguna, tapi kalau nggak bisa digunakan pisau juga bisa berbahaya gitu loh. Nah, di dunia sales sebenarnya kita mesti ngerti bahwa selling itu bukan destination, tapi selling itu proses. Jadi kalau dulu ada yang mengatakan bahwa success is not a destination, is a process. Mungkin sekarang saya rubah dikit, selling juga is not a destination, selling is a process gitu loh. Jadi sendiri saya tidak pernah berpikir bagaimana menjual. Di saat WFH kan PSBB yang saya kelola dengan orang, langkah penjualan itu kan mulai dari ada yang namanya prospecting, approaching, probing, presenting, kemudian negotiating, kemudian terjadi closing, baru terjadi maintaining, benar ya Kak ya? Nah, sebenarnya di saat sekarang ini adalah saat yang paling luar biasa untuk melakukan yang namanya prospecting, approaching, dan probing gitu loh. Jadi kita mesti ngerti juga bahwa di saat sekarang ini, pertama kita sadari, produk Duraskin itu semua orang pakai kok. Itu kan skincare. Nah, mau lockdown, mau lock up, mau kembali ke normal, skin tetap perlu dirawat. Nah, tinggal kita ngobrol dengan orang, karena ini sesuatu yang semua orang gunakan, saatnya untuk melakukan probing, apa yang menjadi solution. Manusia itu sederhana. Yang namanya penjualan itu terjadi ketika need ketemu dengan solution. Jadi kalau orang kita ngasih solution, ya pasti terjadi penjualan. Yang saya berikan analogi sederhana, kalau orang diare kita bisa cerita diapet, ya pasti jualan, gampang aja. Nah kalau orang lagi batuk kita bisa cerita OBH, ya pasti jualan. Yang susah itu jualan kalau orang diare kita ceritanya OBH gitu loh Kak. Nah jadi sebenarnya prinsipnya yang saya lakukan sekarang ini simple. Saya bicara, saya mendengar, setelah tahu ternyata banyak teman yang bahkan bisnis originalnya saat ini stop total. Mencari apa yang bisa dilakukan setelah ini. Nah begitu kita mampu meramu sebuah solution, itu langsung kok orang bilang count me in. Jadi di balik problem dan masalah luar biasa, saya melihat bahwa sekarang justru ada sebuah peluang yang luar biasa. Oke, berarti sekarang ini kita sudah mulai memberikan solusi ya Pak ya? Oh yes, every time we're talking about selling, it's all about giving solution. Kita tidak menjual produk, kita tidak menjual jasa. Oke, nah ini pertanyaan untuk Pak Ben dan juga Pak Chandra nih. Mungkin Pak Ben dulu ya jawabnya ya. Apakah tantangan utama yang dihadapi dalam kondisi seperti sekarang? Dan apa yang harus dilakukan agar tetap berkarya nih? Oke, kalau misalnya kita lihat kondisi yang sekarang, ya, yang menjadi kendala kita, karena kita adalah perusahaan MLM. Biasanya kalau perusahaan MLM, kita justru banyak melakukan aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas gathering, yang itu aktivitas ketemu dengan orang, kemudian beraktivitas melakukan seminar, kemudian kita melakukan sharing dan segala macam, di mana semua aktif itu adalah mengumpulkan orang, ya. Nah, entah itu kita tujuannya untuk selling, entah itu tujuannya untuk perekrutan dan sebagainya, itu pasti kita melakukan aktivitas mengumpulkan orang. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini jelas itu sudah tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan karena social distancing, physical distancing, ya. Dan tadi Pak Chandra juga sudah katakan, ya, kita nggak tahu sampai kapan, ya. Kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir. Apakah kita masih mengharapkan suatu kondisi normal, balik kembali seperti normal?
Dan ya kita nggak tahu apakah memang begitu cepat ini kembali ke normal atau mungkin ini ada sedikit perubahan dari sisi culture atau budaya yang mungkin dulu budayanya adalah guyuban, bisa jadi dengan adanya kondisi seperti sekarang akhirnya bergeser menjadi guyuban by online. Ya, bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena ya memang apakah kita mau menunggu sesuatu yang belum pasti? Ya, karena kalau misalnya kita masih tetap memakai cara lama, kita menunggu untuk bisa kita guyuban, kita ketemu segala macam. Nah, itu kan justru kita tidak akan produktif, kita tidak akan melakukan aktivitas apa-apa. Nah, oleh karena itu, sebetulnya yang kita lakukan, yang ingin kita sampaikan adalah kita harus beranilah mengubah. Kita harus berani berubah, ya. Kita harus berani move on dari cara lama yang mungkin pernah kita lakukan atau biasa kita lakukan untuk beralih ke cara baru. Kemudian kita tidak menunggu, tetapi kita melakukan yang dulunya di dalam suatu tempat, di dalam suatu ruangan, kemudian di dalam satu waktu tertentu. Nah, kita bawa itu ke dalam suatu ruangan yang virtual, yaitu yang seperti sekarang kita lakukan. Karena biasanya kalau talk show kan kita pasti duduk nih di atas sofa bertiga, ya kan? Nah, kalau sekarang kan kita tidak bisa melakukan duduk di sofa bertiga, yaitu kita tetap talk show, tetapi masing-masing di tempat sendiri. Nah, ini kan bisa, ya, sesuatu yang memang bisa kita lakukan seperti dulu, hanya saja dalam virtual, semuanya dalam virtual. Tetapi efektif nggak? Sangat efektif. Ya, waktu saya cocok dengan Pak Chandra pada saat kita pertama kali ketemu, karena kita mempunyai persepsi yang sama, ya, di dalam bisnis networking juga, kemudian di dalam selling, ya, dan saya rasa juga kita memiliki persepsi yang sama dalam menghadapi masalah ini. Ya, karena pada saat awal saya sudah sampaikan kepada Pak Chandra, ayo Pak, ini justru momen Pak, momen di mana kita bermain online. Jadi kalau misalnya kita nunggu sampai ini kembali normal, ya kita nggak tahu sampai kapan dan apakah memang akhirnya kembali seperti itu. Ya, lebih baik sekarang kita tetap mulai, ya, dan itu pasti karena apa yang kita lakukan secara konvensional dulu seperti mungkin penjelasan produk lah, penjelasan conversation plan, lalu juga kita melakukan demo. Nah, itu sekarang juga sudah bisa kok kita lakukan secara online. Ya. Ya. Jadi itu tak yang kita bisa hadapi. Berubahlah, ya, dari pola lama ke pola yang baru. Oke, thank you Pak Ben. Kalau dari Pak Chandra sendiri? Thank you. Saya sih ngerasa jawaban Pak Ben sudah sangat merangkum, jadi saya meneruskan aja dikit gitu loh. I think yes, yang sekarang kita hadapi ini mungkin akan menjadi new normal. Jadi banyak orang yang bertanya gimana kembali normal seperti dulu. Mungkin tidak bisa benar-benar new normal, old normal, tapi kita akan masuk ke new normal. Nah, sedikit masalah yang dihadapi oleh perusahaan skincare adalah selama ini penjualan pasti biasanya berupa demo produk, orang lihat, orang perlu coba, orang perlu rasa, kemudian perlu trial, setelah itu baru. Nah, menurut saya ada beberapa yang masih bisa kita lakukan. Saya nanti mungkin saya juga pengen meluncurkan gerakan. Sebenarnya kekuatan dari network marketing yang paling besar itu ada di network-nya. Jadi ketika semua yang ada di network juga pakai, itu pertama buat perusahaan udah jaminan omset. Tapi yang luar biasa adalah semua yang pakai itu kan adalah referral atau advisor-nya. Nah, mungkin bisa kita bikin kontes. Jadi semua yang ini sambil pakai di-record sebelum pada saat pemakaian, dan ini nanti di kontesnya dipilih siapa yang perubahannya paling ini, kita bikinkan hadiah dan lain-lain. Menurut saya masih banyak yang bisa kita lakukan. Jadi yang tadinya berbentuk harus ketemu, kalau sekarang justru ketemu digital kaget dulu, ketemu Pak Bernard nggak glowing, kenapa sekarang begitu ketemu wow gitu loh. Nah, jadi begitu nanya emang Pak Bernard pakai apa? Oh, Pak Bernard pakai ini, oh gampang, kirimin gue juga mau bisa kayak begitu. Itu menurut saya masih bisa kita kelola.
artinya experiencing-nya adalah dikelola lewat medsos. Nah, ketika tentunya kita berharap masalah COVID ini segera selesai, begitu ketemu, kalau yang online yang lebih susah aja kita bisa jualan, begitu ketemu yang lain jadi terasa mudah sekali. Betul. Jadi menurut saya ini peluang. Di saat susah aja bisa, begitu keadaan jadi gampang, ini kayak kita lagi disuruh jogging tapi disuruh bawa beban 30 kilo gitu loh. Nah, begitu COVID-nya lewat, 30 kilonya diambil, udah bukan jogging, tak sprint kita nantinya. Oke, thank you Pak Ben, thank you Pak Chandra. Berarti Thank you. poinnya di sini kita yang penting terus berinovasi lah ya, terus Yes. kita meninggalkan hal-hal yang lama. Maksudnya pandemi ini jangan kita jadikan sebagai beban ya Pak ya, jangan Ya, dijadikan betul. ancaman, tapi malahan Iya. dijadikan sebagai suatu chance yang baru untuk Yap. kita ya, Iya. untuk new normalnya. Kondisi kita hari ini masih sehat-sehat, nggak terkena penyakit, masih bisa stay at home, punya home buat stay, itu saja sudah harus disyukuri. Nah, Yes. daripada sibuk mengeluh, ayo kita kerjakan yang bisa kita kerjakan. Saya excited dengan kolaborasi kita. Yuk kita gandengan, menurut saya kalau bersama kita pasti bisa. Ya, oke, thank you Pak Chandra, thank you Pak Ben, semangat ya Thank you, semuanya, stay safe. Yo, thank you. Nah, tadi itu kita sudah menyaksikan talk show dari Pak Bernard dan juga Pak Chandra. Di sini ada poin penting yang ingin saya tekankan kepada kita semua, bahwa bisnis dari Duraskin Sejahtera Indonesia ini sangat menarik dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Serta ada satu hal lagi nih, kita jangan melihat masa pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah ancaman bagi kita, tetapi lihatlah masa ini sebagai peluang bagi kita untuk terus bergerak maju, terus berinovasi to the new normal. Okay, thank you for watching everyone. Jangan lupa untuk like dan juga share. See you for the next video.